Kira-kira siapa aja tokoh yang berpotensi bakal maju nih ke Pilgub DKI tahun ini? Kita bahas. Yang pertama nih, Ridwan Kamil. Ini Kang RK ini bukan cuma dirumorkan. Emang Golkar udah nunjuk nih, dikasih surat tugas buat maju jadi gubernur. Tapi dikasih surat tugasnya di 2 provinsi. Entah maju di gubernur Jawa Barat, jadi dia maju lagi, atau di gubernur Jakarta, antara 2 itu. Jadi ya RK masih bingung tuh, nyalon di Jabar lagi atau pindah ke Jakarta. Kalau RK ini namanya harum di Gen Z milenial lah. Karena kan di sosmed RK ini kan ya banyak followersnya, doyan guyon. Kalau soal rekam jejak, karena berhubung gue jarang ke Bandung nih ya, gue jadi nggak tahu deh. Coba lo komen di bawah tuh, RK gimana di Bandung tuh, bagus apa enggak, layak apa enggak dia nih maju ke Jakarta. Yang kedua Bu Risma. Ini Bu Risma, lu tahu kan Bu Risma ini idola gue. Ini multi talent ini. Jadi wali kota pernah, jadi menteri pernah, sekarang menteri. Ya gue rasa ya kalau udah di PDI ini buat pilgub tahun ini di Jakarta, gue rasa ya pilihan paling masuk akalnya adalah Bu Risma. Siapa lagi? Kan nggak mungkin Pak Ganjar. Cuma ya sama kayak RK, ini juga masih belum jelas nih, majunya di provinsi mana? Di Jatim kah apa di DKI? Kalau di Jatim nih rumornya dia bakal ngelawan Hovifah sama Emil Dardak. Kalau di DKI bakal lebih keras lagi tuh. Cuman di Jatim juga ngeri juga ya. Ada Hovifah, ada Emil Dardak. Jadi Jatim keras, Jakarta pun keras. Di manakah Bu Risma akan berlabuh? Kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan nih. Cuman kalau Bu Risma kalau gue diajakin jadi tim ses, gue nggak mau. Yang ketiga ini Kaesang. Nih terah Jokowi nih memang selalu ada aja diomongin nih. Setelah jadi kader PSI, tiba-tiba jadi ketum. Ya nggak heran kalau kita omongin juga dia bakal maju pilgub DKI, bisa aja kan. Sempat ada omongan nih Bro Kaesang kemarin bakal maju Pilwakot Depok. Cuman kan sekarang udah hilang beritanya. Ada lagi rumornya jadi maju pilgub DKI. Ya siapa tahu, bisa aja kan. Terpantau nih sejak jadi ketum PSI, Bro Kaesang pernah belusukan di Waduk Pluit, di Pasar Kebayoran Lama. Apa jangan-jangan dia belusukan di Jakarta ini buat investasi, buat menuju kursi DKI 1? Bisa jadi kan. Kalau Bro Kaesang ngajak Bro Gama jadi tim ses, ya boleh juga sih. Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan maju pilgub DKI, udah pilgubnya nggak usah dilakuin, pilgubnya tutup aja. Karena Anies pasti menang kalau di DKI. Dia merupakan tokoh paling populer di Jakarta, udah pasti menang. Jujur nih ya, kalau Anies maju lagi pilgub DKI, gue juga pasti coblos Anies sudah. Udah nggak usah ada pilgub, buang-buang anggaran. Tapi kayaknya sih dia nggak bakal maju lagi. Prediksi gue nih ya, kalau misalnya Anies kalah nyapres, jadi menteri lebih mungkin daripada nyagup lagi. Di DKI itu nggak ada yang sebanding sama Anies selain Ahok. Jadi kalau mau ada pilgub DKI, ya Anies lawan Ahok lagi aja. Itu baru rematch yang gila. Kalau bukan Anies Ahok, ya udah pasti Anies yang menang lah. Sementara itu Partai Golkar menugaskan kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bakal calon gubernur di Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Selain penugasan buat Ridwan Kamil, Golkar juga menugaskan Ketua DPD Jakarta Golkar Ahmad Zaki Iskandar dan anggota legislatif terpilih 2024 hingga 2029 Erwin Aksa untuk bersaing jadi calon gubernur Jakarta dari Golkar. Pemilihan gubernur Jakarta bakal digelar bersamaan dengan daerah lain, yakni pada 27 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, pilkada memang masih agak lama ya, November, mungkin 8 bulanan lagi, tapi tentu persiapannya sudah mulai menghangat sejak sekarang. Dan kita lihat di beberapa provinsi tertentu yang jumlah rakyatnya, warganya banyak, tentu menjadi perhatian secara nasional. Katakanlah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tentu akan berperan pada kelanjutan yang di depannya ya. Jadi siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan di daerah-daerah itu tentu akan memiliki peluang besar untuk dia juga maju di skala nasional di 2029. Dan kita tahu Jakarta yang menjadi epicentrum, yang menjadi etalase Indonesia hari ini, mau tidak mau kemudian menjadi perbincangan banyak orang. Dan yang menarik adalah menurut survei LSI kalau tidak salah ya, itu sudah muncul hasilnya di Jakarta. Survei terbesar itu diraih oleh Ridwan Kamil. Wow, kita kasih tepuk tangan. Tapi yang aneh, Ridwan Kamilnya masih ragu. Dia maju sebagai di Pilgub Jakarta atau di Jawa Barat, atau siap-siap mau diangkat jadi menteri. Ini menarik untuk kita ulas tentu dalam kapasitas saya sebagai warga Bandung dan warga Jawa Barat gitu.
tentu kita berharap bahwa Bandung dan Jawa Barat majunya beneran gitu, bukan maju karena gimmick, bukan polesan taman belaka yang akhirnya kemudian juga mangkrak, tidak bisa dipelihara. Ini disampaikan oleh dosen ITB. Dosen ITB berarti ini sejawatnya RK juga. RK kan alumni ITB dan pernah menjadi dosen juga. RK gagal di Bandung dan Jawa Barat angkat tarif hidup orang miskin. Padahal ini yang menjadi janji politiknya Prabowo. Ya. Tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh. Dosen ITB Muhammad Jehansa Siregar PhD, PhD lagi, menilai langkah Gubernur Jawa Barat membangun Masjid Raya Al-Jabar dengan menggunakan dana APBD itu sah, tapi ada baiknya APBD yang dimiliki itu dipergunakan untuk menata kawasan Jawa Barat. Karena tidak ada perubahan yang berarti dalam pembangunan dan tata ruang baik di kota Bandung maupun di skala Jawa Barat. Pembangunan fisik dan elementer juga tidak terlihat selama Emil berkuasa di kota Bandung atau Jawa Barat. Bisa disebut contohnya adalah pembangunan Bandung Planning Gallery yang hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal. Kang Emil pernah membuat Rusunawa di Sadang Serang dan Rusunawa Rancacili. Namun skema tersebut tak berhasil dan mangkrak. Bahkan saya pernah sampaikan, jangan sampai Rusunawa Rancacili dijadikan tempat syuting film Pengabdi Setan. Luar biasa. Desain yang dibuat bagus namun mangkrak. Ini yang gak banyak orang tahu ya. Diakui Jehansa, Emil sangat senang dengan konsep Smart City. Namun selama ia menjabat wali kota, belum bisa menjadikan kota Bandung sebagai Smart City. Hasilnya, harusnya dengan Kang Emil bisa menjadikan kota Bandung sebagai conscious city, bukan lagi smart city sesuai dengan Sustainable Development Goals yang ke-11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Jadi tidak tercapai targetnya, intinya kan begitu. Selama ia menjabat sebagai wali kota, ia hanya melakukan perbaikan, itu juga di sebagian kecil taman kota dan trotoar. Kemudian dibesar-besarkan. Saya dengar rumor, karena saya gak lihat langsung ya, kawan saya nih yang sesama orang Bandung juga, itu kalau sudah beraksi Ridwan Kamil, fotografernya aja itu bisa dari seluruh sudut ada, seluruh angle dapat. Luar biasa, banyak sekali. Baru itu fotografer, belum videografer, belum editor. Aduh. Makanya kemarin viral tuh ada pasangan anak muda ya, itu kan kok bisa dapat sebegitunya? Ya karena barangkali videografernya canggih-canggih. Bisa dikatakan pembangunan yang Kang Emil lakukan hanya kosmetik saja. Ini wajahnya juga barangkali pakai kosmetik ya kalau kita lihat di thumbnail tadi. Itu nggak usah dibahas. Belum menyentuh hal yang fundamental yang menjadi kebutuhan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Harusnya APBD yang ada dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk SDGs, kata Jehansa. Jehansa juga menyoroti masih tingginya pengangguran kawasan kumuh dan liar di kota Bandung atau di kota megapolitan lainnya di Provinsi Jawa Barat. Contohnya saja masih banyak kawasan kumuh dan liar di sepanjang bantaran Kali Cikapundung. Gak beres-beres ini. Jehansa mengakui memang masyarakat tak bisa menagih capaian yang instan dari Emil ketika menjabat wali kota dan gubernur. Namun, setidaknya kepala daerah sudah harus bisa menghasilkan sistem yang berkelanjutan, yang dinamakan the right track ke city without slum. Kota Bandung itu belum mengarah ke sana. Contohnya penataan Taman Sari di Cikapundung, tepatnya di belakang Baltos. Sampai saat ini penataan itu juga belum selesai. Padahal sudah lebih dari 7 tahun. Padahal penataan itu hanya berdampak pada 168 KK. Belum lagi masalah bedlock hunian di seluruh kota Bandung yang mencapai 300.000 KK. Harusnya ketika Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat itu bisa diselesaikan. Tapi faktanya tidak. Nah, dari sisi lingkungan, Jehansa juga melihat belum ada gebrakan regulasi yang sangat berarti dari Ridwan Kamil. Seperti menyediakan minimal 30% ruang terbuka hijau di kota Bandung dan di kota megapolitan lainnya di Jawa Barat. Di kota Bandung sendiri,
RTH masih di bawah 10%, padahal syaratnya 30%. Itu amanat Undang-Undang Tata Ruang dan Perda. RTH itu seharusnya dipusatkan di sepanjang bantaran sungai. Gagal pula. Jadi Jehansah menyayangkan Emil tak bisa memenuhi 30% RTH. Padahal pengembangan wilayah di luar kota Bandung begitu sangat agresif. Barangkali kalau RTH nggak kelihatan media kali. Luar biasa. Nah, itulah saya kira yang menjadi fakta-fakta sehingga kegagalan RK di Bandung dan di Jawa Barat tidak layak dilanjutkan oleh Ridwan Kamil. Karena Anda sudah membuktikan gagal. Anda tidak berhasil di Bandung dan di Jawa Barat. Maka saya sebagai warga Bandung dan Jawa Barat menyarankan, mumpung Anda RK ya, mendapatkan elektabilitas tertinggi di Jakarta, maka Anda nyagup saja di Jakarta. Dan semoga Anda kalah.